Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping dengan lembut menepuk bahu iblis San Guilao untuk menghiburnya. Fakta bahwa iblis telah mencapai titik ini pasti telah direncanakan oleh seseorang. Ada juga pertarungan antara dewa dan iblis, pasti ada seseorang di baliknya. Dalam perang antara dewa dan iblis saat itu, tidak hanya dunia surga dan manusia, tetapi juga banyak dunia lain yang terlibat dalam perkelahian. Hantu tua, saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum ketiga ras bisa rukun satu sama lain, dan seluruh dunia keabadian akan makmur. Pada saat itu, tidak peduli apakah mereka ras manusia, ras iblis, atau ras binatang, mereka akan diperlakukan sama. Kata Chen Ping dengan tenang. Saya harap hari ini akan tiba. Ada sedikit harapan di mata hantu gunung iblis tua. Saya tidak mengharapkan perlakuan yang sama, saya hanya berharap ada perbedaan nyata antara yang baik dan yang jahat di mata setiap orang. Meskipun saya seorang kultivator iblis, saya mematuhi peraturan dan menepati janji saya. Namun, beberapa manusia terkenal dan baik bahkan tidak melakukannya. Kami para penggarap iblis tidak sebaik itu. Petik 2. Aliansi Setan Feng selalu menganggap dirinya sebagai keluarga yang mulia dan jujur, dan menggunakan slogan memusnahkan setan dan membela Tao, tetapi semua hal yang mereka lakukan tercela. Saat ini, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat di seluruh surga dan dunia manusia. Banyak orang di surga dan dunia manusia yang bingung. Luo Shouhai berkata dengan sedikit marah. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Shouhai, Chen Ping dapat memahami suasana hatinya saat ini. Awalnya saya menjaga diri saya tetap aman dan mematuhi peraturan, tetapi hanya karena saya adalah seorang kultivator iblis, saya sering disalahpahami dan diburu. Tanda seru, ketika mereka berada di Mohai, Luosi dan Jin Dong hampir mati di sana karena status mereka sebagai pembudidaya iblis. Jika bukan karena Chen Ping, Luosi dan Jin Dong akan binasa di lautan Mo. Sebenarnya ada apa dengan Luosi dan Jin Dong? Hal keterlaluan apa lagi yang mereka lakukan? Hanya karena identitas mereka yang tidak dapat diubah, mereka dikritik dan diburu oleh semua orang. Chen Ping mengikuti Luo Shouhai dan menjelaskan beberapa patah kata kepada iblis San Guilao, lalu berbalik dan pergi. Adapun Jiyun, Huo Feng dan yang lainnya, mereka akan tinggal di lembah roh darah untuk saat ini. Sekarang Chen Ping lebih aman sendirian. Dengan penampilan dan auranya yang berubah, tidak ada yang akan menemukannya. Jika Huo Feng dan yang lainnya mengikutinya, seseorang pasti akan menyimpulkan identitas Chen Ping berdasarkan Huo Feng dan yang lainnya. Setelah Chen Ping pergi, Luo Shouhai membawa murid-murid puncak roh darah dan mulai turun gunung, dan membakar mereka. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi puncak roh darah. Jauh di dalam gunung iblis, dua biksu berlari dengan panik. Di antara mereka ada seorang wanita berbaju biru, mengenakan sepotong batu giok di dadanya. Batu giok itu bersinar dengan cahaya putih redup, dan ada jejak vitalitas yang beredar. Adik perempuan, ambil ginseng naga iblis surgawi dan pergi dulu. Aku akan tinggal dan menunda waktu untukmu, kata seorang pria berjubah hijau dengan lengan kiri terluka. Kakak senior, kamu terluka, kamu harus mengambil ginseng naga iblis dan pergi, aku akan menundanya untukmu. Wanita berbaju hijau mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat indah dari tangannya dan menyerahkannya kepada pria itu. Tetapi pria itu tidak menjawab, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, adik perempuan, berhentilah berdebat dengan saya. Cepat kembali, jika tidak maka akan terlambat untuk menyelamatkan guru. Pria itu mendorong wanita itu, lalu berbalik dan berlari kembali dengan pedang di tangan. Tapi pria itu hanya mengambil 2 langkah, dan wajahnya langsung berubah jelek. Saya melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dan hanya satu mata mengejarnya,
dan di belakangnya ada 4 pria kuat yang memegang berbagai harta karun. Begitu 5 orang ini tiba, mereka mengepung pria dan wanita itu. Kelima orang itu memiliki aura darah jahat, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa mereka adalah pembudidaya iblis. Rekan Tao, kita berdua adalah kultivator iblis, jadi mengapa repot-repot memaksa satu sama lain begitu keras? Jika sesama murid Tao bisa melepaskan aku dan adik perempuanku, sekte jiwa iblis kami pasti akan berterima kasih. Jika sesama penganut Tao bisa datang ke sekte jiwa iblis kami sebagai tamu, kami pasti akan menyediakan berbagai sumber daya. Pria itu mengikuti pria bermata satu itu dengan sangat sopan dan berkata, "Hahaha, apa kamu bodoh? Aku sudah lama mengejarmu karena ginseng naga iblis surgawi di tanganmu. Siapa yang akan menjadi tamu sekte iblis jiwamu? Mungkin kalian dari sekte jiwa iblis akan mengambil jiwaku dan bertanya padaku bagaimana cara berlatih." Pria bermata satu itu tertawa. Mendengar pria bermata satu berbicara tentang ginseng naga iblis surgawi, pria berwajah hijau itu langsung menjadi lebih jelek. Namun, dia masih menekan rasa panik di hatinya dan berkata dengan tenang, "Rekan Tao, ginseng naga iblis surgawi ini digunakan untuk menyelamatkan tuanku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku bisa memberimu koin roh, atau rumput peri lainnya. Berhenti bicara omong kosong, kami hanya menginginkan ginseng naga iblis surgawi, dan koin roh tidak ada gunanya. Jauh di dalam gunung iblis surgawi, tidak ada tempat untuk menghabiskan koin roh. Sekarang dengan patuh serahkan ginseng naga iblis surgawi, dan aku bisa melepaskan kalian berdua. Jika kalian tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kebetulan adik perempuanmu sangat manis. Kakak-kakakku sudah lama tidak bermain dengan wanita." Pria bermata satu itu menatap wanita berbaju hijau dengan sedikit keserakahan di matanya. Hahaha, beberapa orang lainnya juga melihat wanita berbaju hijau itu dan tertawa. Pria berbaju hijau tidak berbicara, namun aura aneh perlahan menyebar dari sekujur tubuhnya. Tanda seru, pria bermata satu itu sepertinya tidak menyadari aura ini sama sekali, dan malah menatap King Yi sambil mencibir. Nafas ini sangat istimewa dan memiliki perasaan yang menakjubkan. Pria itu sedikit mengernyit, keringat dingin mengucur di dahinya, aura aneh menjadi lebih kuat dan menyebar lebih jauh. Tapi pria bermata satu di depan mereka sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, Chen Ping, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba merasakan tubuhnya terasa cocok dan jantungnya menegang, seolah jiwanya telah dipukul dengan keras. Normal, Zeyan sendiri adalah jiwa yang tersisa, dan sekarang dia sepertinya tiba-tiba ditahan oleh seseorang yang mencoba menariknya menjauh dari lautan kesadaran Chen Ping. "Tuan Chen, ada bau yang aneh. Saya merasa tidak bisa mengendalikan diri," kata Zeyan di lautan kesadaran Chen Ping. Chen Ping sedikit mengernyit, dan cahaya keemasan bersinar di lautan kesadaran, langsung mengalahkan aura aneh itu. Namun perasaan aneh tadi membuat Chen Ping langsung waspada. Dia belum pernah menemukan suasana istimewa seperti ini. Dan nafas ini sepertinya tidak berbahaya, tapi membuat jiwa orang-orang yang berada jauh di lubuk hati seakan terpukul. Baru saja, jiwa Chen Ping hampir terpisah dari tubuhnya secara tak terkendali, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil jiwa. "Aku penasaran dengan bau anehnya. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi." Chen Ping sangat penasaran, jadi dia mengikuti baunya dan mengikutinya. Namun, Chen Ping telah bersiap, jiwanya sangat kuat, dan aura aneh ini tidak dapat lagi memberikan pukulan berat pada jiwa Chen Ping. Setelah menelusuri jarak dengan hati-hati, Chen Ping segera menemukan pria dan wanita yang dikepung. Karena Chen Ping tidak tahu siapa pihak lain itu, dia tidak bergerak, tetapi diam-diam mengamati. Tapi orang-orang ini semuanya itu iblis kultivator, Chen Ping dapat mengetahuinya secara sekilas. Saat ini, pria berpakaian hijau sudah banyak berkeringat dan tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia telah mencapai batasnya,
tetapi orang-orang di depannya masih tidak bergerak. Hahaha, kamu tidak perlu mencoba mengendalikan jiwa kami agar kamu bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin kami tidak siap menghadapi orang-orang dari sekte jiwa iblismu? Saat dia berbicara, pria bermata satu itu mengeluarkan manik seukuran ibu jarinya dari sakunya. Segera setelah itu, 4 orang lainnya juga mengeluarkan manik yang sama, dan kemudian memamerkannya di depan orang yang muda itu. Melihat manik-manik di tangan beberapa orang, pria di wajah Xing Yi berubah menjadi sangat jelek. Manik-manik yang memperbaiki jiwa, kenapa kamu memiliki begitu banyak manik-manik yang memperbaiki jiwa? Pria berbaju hijau bertanya dengan ekspresi jelek. Tebak, pria bermata satu itu menyeringai. Mungkinkah ada pengkhianat di sekte iblis jiwa kita dan dia memberimu mutiara pemikat jiwa? Pria berbaju hijau berkata dengan ekspresi marah. Kamu menebaknya dengan benar, tetapi bahkan jika kamu tahu bahwa ada pengkhianat di sekte jiwa iblismu, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu akan segera mati. Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak. Pria di Xing Yi mengertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekte jiwa iblis. Saya tidak menyangka masih ada pembudidaya iblis dari sekte jiwa iblis yang masih hidup di dunia. Ketika Zeyan mendengar bahwa pria dan wanita berpakaian hijau berasal dari sekte jiwa iblis, dia segera berseru. Zeyan, sekte macam apa sekte jiwa iblis ini? Apakah itu baik atau buruk? Chen Ping bertanya pada Zeyan. Karena Zeyan sangat terkejut, dia pasti tahu tentang sekte jiwa iblis ini. Tuan Chen, sekte jiwa iblis ini juga merupakan pembudidaya iblis, tetapi sekte pembudidaya iblis mereka berbeda dari pembudidaya iblis lainnya. Sekte mereka telah mempelajari jiwa dengan sangat mendalam, dan orang-orang dari sekte jiwa iblis ini semuanya menyukai serangan terhadap jiwa lawan, dan aura aneh tadi seharusnya merupakan hasil karya seseorang dari sekte jiwa iblis. Adapun apakah sekte jiwa iblis ini baik atau buruk, tidak ada cara untuk mengkarakterisasinya. Konon nenek moyang dari sekte jiwa iblis ini pernah menjadi raja suatu negara di dunia sekuler. Dalam pertempuran antar negara lainnya, dia memimpin 100.000 tentara. Mereka semua tewas di medan perang. Hanya raja negeri ini yang masih hidup, tapi dia sangat menyalahkan diri sendiri, jadi dia duduk di samping mayat 100.000 tentara sepanjang hari untuk menyelamatkan prajuritnya sendiri. Jiwa para prajurit ini setelah kematian tidak mau pergi, dan mereka masih mengikuti raja negara. Perlahan, raja negara menggunakan 100.000 jiwa ini untuk memulai jalur kultivasi dan mendirikan sekte jiwa iblis, terutama untuk mempelajari jiwa. Justru karena metode budidaya alternatif sekte jiwa iblis tidak diterima oleh masyarakat pembudidaya iblis, sehingga sering dikucilkan. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis mengalami kemalangan, dan sekte jiwa iblis menjadi genap, lebih tidak populer, dan akhirnya menghilang. Semua orang mengira sekte jiwa iblis telah punah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekte itu bersembunyi jauh di dalam gunung iblis. Sekte jiwa iblis tidak pernah melakukan apapun yang merugikan dunia. Mereka semua menggunakan jiwa orang mati dan tidak akan dengan mudah merebut jiwa orang yang hidup. Tapi bagaimanapun juga, menggunakan jiwa orang lain untuk berlatih bukanlah hal yang mulia. Jadi sekte jiwa iblis adalah apakah itu baik atau buruk, saya tidak tahu. Ini memberitahu Chen Ping asal mula sekte jiwa iblis. Adapun beberapa orang lainnya, tahukah kamu dari sekte mana mereka berasal? Chen Ping bertanya, aku tidak tahu, mungkin mereka adalah kultivator biasa, tapi mereka yang berjalan jauh di dalam gunung iblis mungkin bukanlah orang baik. Kata Zeyan, lalu, ginseng naga iblis apa yang mereka bicarakan? Apakah itu sangat berharga? Chen Ping terus bertanya, ini, Zeyan tidak bisa berkata-kata, Tuan Chen, saya masih tahu beberapa hal tentang iblis. Jika Anda bertanya tentang gunung iblis, saya tidak tahu. Lagi pula, saya tidak pernah tinggal di Tianmo Gunung lagi.
Tapi tampaknya ginseng naga iblis surgawi seharusnya menjadi rumput peri yang sangat berharga, jika tidak maka rumput itu tidak akan direnggut. Budidaya. Ada 5 pria bermata satu. Hanya pria bermata satu yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Yang lainnya berada di alam kesengsaraan tingkat 5. Chen Ping berhenti berbicara dan menatap situasi di tempat kejadian dengan cermat. Chen Ping masih bisa menangani budidaya semacam ini sendirian. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau berkata, "Aku akan memberimu ginseng naga iblis surgawi, bisakah kamu melepaskan kami berdua?" Wanita berbaju hijau mengambil ginseng naga iblis surgawi dan berencana menyerahkannya kepada pria bermata satu. "Adik perempuan, kamu tidak boleh menyerahkan ginseng naga iblis surgawi. Ini akan menyelamatkan nyawa guru. Jika kamu menyerahkannya, guru akan mati." Pria di Xingyi buru-buru memblokir jalan. "Kakak senior, jika kita tidak menyerahkannya, kita berdua akan mati, dan kita tidak akan bisa menyelamatkan ginseng naga iblis surgawi. Aku yakin guru mengetahuinya dan tidak akan menyalahkan kita." Tanda seru. Wanita berpakaian hijau berkata, membuka kotak kayu itu, dan mengeluarkan ginseng gunung yang terlihat persis seperti naga. Saat ginseng naga ajaib surgawi dikeluarkan, Chen Ping merasakan gelombang energi abadi datang ke wajahnya. Ginseng naga iblis langit ini sebenarnya mengandung energi abadi yang sangat besar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di mana ginseng naga iblis langit tumbuh, pasti ada benda-benda yang jatuh dari langit, menyuburkan tumbuhnya ginseng naga iblis langit.